Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada Jumat Barakah ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita masih Allah meringankan kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan salat fardu Jum'ah dan sedikit mendengar nasihat dari khutbah ini. Insyaallah pada siang hari ini khatib sedikit ingin menguraikan atau ingin berbicara nasihat dari ayat surat Al-Ahzab yang berbunyi walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Jadi ayat ini menceritakan kita tentang suatu keyakinan yang terpenting yang harus ada pada seorang mukmin. Pada perang Ahzab itu adalah perang ataupun dikenal perang Khandaq, ya. Itu ada banyak orang-orang koalisi dan diantaranya orang Arab Quraisy serta orang-orang Arab lain yang tidak suka kepada Islam. Mereka bersatu untuk menghancurkan Islam dan ketika itu sangat-sangat genting masanya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, dari sejarah yang ditorehkan dalam Al-Quran untuk kita melihat bagaimana keadaan orang Islam hari ini. Jadi di sini ada dua jenis orang ataupun dua jenis kelompok. Yang pertama orang Muslim. Yang Muslim mengatakan, ayat tadi khatib katakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang mukmin melihat ahzab, kelompok-kelompok, pasukan koalisi kalau bahasa kita hari ini, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah benar dan Rasulnya juga benar. Sedangkan kita melihat orang-orang kafir atau orang munafik, ya, orang munafik mengatakan apa? Dalam surat Ahzab juga di ayat 12, wa is yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yaitu ketika orang-orang munafik mengatakan dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengatakan, apa mereka katakan? Allah dan Rasulnya itu berbohong kepada kita. Artinya Allah dan Rasulnya tidak mengatakan hal yang benar. Apa maksud daripada dua ayat ini? Apa maksud dari yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Kita melihat pada masa perang Ahzab itu adalah perang yang sangat mengerikan, di mana orang muslimin cuma jumlah lebih kurang 2000, tidak sampai 3000. Sedangkan orang kafir ketika itu jumlahnya 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi membuat parit besar itu karena perang ini harus perang taktik betul. Tidak bisa pakai kekuatan otot, kekuatan militer. Sebab Islam ketika itu tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Nah, akhirnya Rasulullah menyetujui saran Salman Al-Farisi untuk membuat parit besar dan jadi akhirnya. Nah, apa yang boleh dikatakan? Ketika buat parit yang luar biasa besarnya itu ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kelaparan dan para orang-orang muslimin juga sangat kelaparan. Di situ dampak mana orang munafik, mana orang mukmin.
Sebab orang mukmin yang kerja ketika itu hanya ingin mengambil manfaat dari kepercayaan Rasulullah kepada mereka atau kepercayaan orang-orang mukmin kepada mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW ada batu besar, beliau mencangkulnya dan sudah pecah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa duluan yang kita akan lakukan? Apakah Kaisar Romawi ataukah Kisra, yaitu Persia? Jadi dalam hati orang-orang munafikin ketika itu, ini orang Islam apa bodoh mereka? Di depan mereka belum tentu selamat. Di depan ada 10.000 pasukan yang siap membabi buta dan siap membunuh orang-orang Islam ketika itu. Tapi seolah-olah para sahabat ketika itu tidak ada dalam pikiran mereka kalau mereka akan kalah. Mereka pastikan mereka pasti menang. Sehingga yang mereka tanyakan bukan bagaimana caranya kita hancurkan orang-orang kafir ini, bagaimana caranya kita selesaikan orang-orang, apa taktik selanjutnya yang kita lakukan. Tapi yang mereka tanyakan adalah siapa duluan kita hancurkan, apakah Romawi ataukah Kisra, yaitu Persia. Yang mana notabenanya dua ini adalah negara superpower di dunia yang tidak terkalahkan. Makanya para sahabat yakin ketika itu, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini adalah yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah pasti benar, Rasulnya pasti benar. Ini keyakinan, ini tawakal namanya. Tawakal di saat kita lagi memang susah sekali. Wa izzaghatul absar wa balaghatul qulubu lanal hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Jadi ketika itu pada mata dah terbelalak, dah kecapean, kemudian hati nggak tenang lagi ya, dan orang muslim ketika itu zulzilu zilzalan syarida, mereka tuh sangat ketakutan. Orang-orang munafikin sangat ketakutan. Nah, apa? Tapi dengan yakinnya mereka ketika itu yakin bahwasanya pasti ini menang. Adapun orang-orang munafikin apa katanya? Rasul ma wa'adallahu wa rasul illa ghurura. Rasulullah dan Allah itu hanya bercanda, hanya menipu. Tidak ada lain. Itu keyakinan. Dari sini nampak siapa yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, apa kata beliau? Kalau kalian ikuti agama ini, maka kalian akan menguasai Romawi dan Persia. Ini sebuah pernyataan yang di luar nalar. Kalau bisa kita hari ini menghayal, kalau ada satu negara kecil yang belum jadi satu negara, tapi berani mengatakan suatu kalimat yang pasti, bahwa saja kita pasti akan menghancurkan Cina misalnya, atau Amerika, atau Rusia misalnya. 2-3 negara imperium besar yang tidak mungkin dikalahkan. Tapi keyakinan Rasulullah SAW luar biasa. Inilah orang Islam. Orang Islam itu ada keyakinan dalam jiwanya. Ketika keyakinan tawakal tidak ada, tawakal itu akan melahirkan suatu keyakinan yang luar biasa. Keyakinan akan melahirkan suatu tawakal yang luar biasa. Ketika tidak ada tawakal kita, maka keyakinan tidak akan muncul. Justru ketika kita masa-masa sangat genting, disitulah tawakal kita luar biasa. Tapi kita hari ini bukan seperti itu. Ketika orang Islam hari ini disiksa, ketika hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan orang muslimin di seluruh dunia, siapa yang bisa bantu? Takut. Kita semua takut. Kita semua pikirkan diri kita sendiri. Orang Indonesia pikirkan mereka sendiri. Orang Barat juga, orang Islam juga, di Cina, di Sudan, di Palestina, semua negara-negara Islam hari ini sangat-sangat terpuruk. Kenapa? Konsep tauhid tidak mereka mainkan. Kalau kita lihat apa kita pelajari sejarah, maka sejarah ini penting sekali. Para Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW, mereka mempelajari mempelajari sejarah itu seperti mereka mempelajari salat. Kenapa? Dengan sejarah ini kita akan bangkit. Bangkit apa? Bangkit keimanan kita sehingga tidak ada rasa takut kita sama lawan-lawan kita. Maka coba kita lihat, perhatikan ketika Turki Utsmani mulai menurun bahkan sampai hancur daduh. Itu akibat apa? Memang betul pertahanannya mungkin sudah kurang, mungkin persenjataannya sudah mulai dilucuti,
tapi hakikat sebenar daripada itu semua satu. Keimanan yang menumbuhkan tawakal serta keyakinan sudah hilang. Sehingga ketakutanlah yang masuk dalam jiwa. Akhirnya apa? Ketika ketakutan sudah masuk dalam jiwa kita, maka musuh-musuh akan datang dari manapun, termasuk dari orang-orang terdekat kita. Coba bayangkan, pada perang Yom Kippur yang ketika itu Yahudi ingin berperang dengan Mesir, yang ketika itu apa? Raja Faisal dengan beraninya beliau berdiri mengatakan untuk memboikot minyak ke negara-negara barat karena mereka memasok senjata ke Israel. Ini satu orang yang berani, dia peduli sama Mesir yang berperang, tapi Saudi yang kegarangan. Perang minyak itu saja dapat melumpuhkan negara-negara barat. Sampai akhirnya datang utusan dari Amerika khusus untuk bertemu dengan Raja Faisal. Raja Faisal tidak ngomong bahasa Inggris sama dia. Dan Raja Faisal tidak pun melihat dia. Dia percis kayak kacang. Tidak ada daya. Hari ini kita tunduk depan negara-negara barat, tunduk depan presiden-presiden barat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya Raja Faisal pun terbunuh melalui siapa? Melalui anak sepupunya sendiri. Kenapa? Karena otaknya tidak beres, dimasukkan orang-orang barat, sehingga dia bunuh orang-orang yang terbaik. Ini masalah bagi Islam hari ini. Kita hari ini coba kita berkaca hari ini. Berkaca apa? Berkaca pada generasi hari ini. Kalau kita mau lihat generasi kita hari ini, generasi 10-20 tahun ke depan, cukup lihat hari ini saja bagaimana. Bagaimana anak muda kita hari ini? Sudahkah mereka sadar dengan masjid? Sudahkah mereka sadar dengan Al-Quran? Sudahkah mereka sadar dengan tawakal? Kita hari ini demo-demo yang terjadi di Indonesia dan dimanapun, kita hanya mengkhawatirkan yang namanya ekonomi. Tapi seandainya ekonomi kita bagus, seandainya ekonomi kita mantap, kita lupa sama agama Allah. Maka kita lihat hari ini berita Sudan yang sangat menyedihkan, pembunuhan di Sudan yang kita lihat hari ini bukan manusia lagi. Bahkan Yahudi sendiri tidak melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Janjaweed ini. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang bantu meluluskan? Siapa yang mempersenjatai mereka? Bukan orang lain. Yang bantu orang yang sama-sama mengucapkan La ilaha illallah, tapi hanya karena ekonomi dia jauhkan. Tidak ada lagi jiwa-jiwa tawakal, tidak ada lagi jiwa kasih sayang pada sesama muslimin. Jadi PR bagi kita hari ini. Ya, kita harus ceritakan bagaimana kehebatan para ulama-ulama terdahulu, bagaimana para ulama-ulama terdahulu pergi ke sana ke sini untuk berdakwah walaupun tidak ada uang di situ, walaupun mereka akan dicampak kemana-mana pun. Ya, kita tidak sanggup seperti itu. Kita tidak sanggup seperti mereka yang luar biasa, tapi minimal ada rasa empati kita. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini orang Islam yang bisa dilakukan orang Islam satu cuman hanya mengecam. Tidak ada lain. Mengecam, jahat sekali Yahudi, jahat sekali tentara Cina yang melarang bahkan menjadikan masjid jadi kandang ayam. Di Cina hari ini tidak kalah hebatnya dengan penyiksaan yang terjadi di saudara kita di Rohingya ataupun di Sudan. Masjid dijadikan tempat dansa. Orang perempuan Cina yang Uighur bahkan dipaksa untuk menikah dengan orang-orang tempatan. Bahkan perempuan-perempuan Uighur itu dipaksa minum khamar. Jilbab dilepas. Siapa hari ini yang bisa? Siapa hari ini yang bisa melarang? Kalau kita lihat sejarah dulu pada masa Mu'tasim hanya cuman diketawain, bukan diperkosa. Diketawain saja. Langsung datang tentara luar biasa besarnya dari Baghdad menuju ke Armenia. Ya, menuju ke Amurah. Ya, kenapa? Islam kuat. Islam tidak tawakal tinggi. Ketika Hulagu Khan yang telah membasmi semua rakyat-rakyat Baghdad yang ketika itu hampir ribuan, bahkan hampir 1 juta, ya, orang-orang Baghdad yang mati, yang semoga syahid, bahkan kelaparan. Ketika itu ada seorang namanya Al-Kamil Al-Ayyubi yang dia tidak mau tunduk sama Hulagu Khan, meski akhirnya dia dibunuh dan bahkan dipotong badannya kecil-kecil dan bahkan tangannya yang kecil-kecil itu disuruh makan. Ini apa yang terjadi? Dia
lebih baik saya mati daripada saya menyerah. Ini orang Islam. Orang Islam tidak takut kalah. Tapi orang Islam itu paling buruk adalah yang mengalah ataupun yang menyerah sebelum berperang. Makanya mungkin ini cerita yang sering saya ulang, tapi ini saya sangat termotivasi dengan cerita Saifuddin Qutuz ketika datang Holagukan, utusan dari Holagukan 4 orang yang meremehkan, mengatakan kami adalah jundullah. Kata utusan Holagukan, kami adalah tentara-tentara Allah yang diutus di bumi ini untuk dipatuhi dan untuk menghancurkan siapapun yang menyalahi kami. Kuda-kuda kami adalah kuda yang terbaik, panah kami tidak pernah melesat. Jawabannya di depan Saifuddin Qutuz dengan sombongnya. Akhirnya dengan tawakalnya, dengan keyakinannya bahwasanya Allah akan memenangkan peperangan ini, akhirnya Baybars, Zahir Baybars membisikkan kepada Saifuddin Qutuz, bunuh mereka berempat. Akhirnya empat-empatnya pun dibunuh dan digantungkan kepalanya depan istana Mesir. Saking marahnya Holagukan bahwa akhirnya diutuslah rajanya, panglima yang paling kuat, Qutbuga namanya, yang akhirnya Allah memenangkan. Yang ketika itu mereka mengambil posisi yang sangat mengerikan, yaitu bukan bertahan tapi melawan dan menyerang. Dan menyerang ketika itu hampir kalah. Islam sudah hampir kalah. Akhirnya Saifuddin Qutuz turun dari kudanya, dia lepaskan zirah besinya, dia katakan, "Wah Islamah, wah Islamah, demi Islam, demi Islam." Akhirnya semua orang-orang muslim bangun semuanya, bangun singa-singanya, akhirnya menyerang. Alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Bukan karena kekuatan militer, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kekuatan iman didasari dengan tawakal yang tinggi. Tidak takut mereka kelaparan. Apa kata Raja Faisal ketika memboikot minyak ke Amerika dan Barat? Kami adalah orang Badui. Kami terbiasa dengan makan roti kering, maka kami tidak mau, kami tidak mengapa untuk makan kembali roti kering. Itulah jawaban Raja Faisal yang membuat ketika itu Barat sangat kesal dan sangat ketakutan sama sosok Raja Faisal yang Allah yarham. Semoga Allah memberikan beliau surga yang luas. Ini pemimpin Islam tidak ada seperti ini hari ini. Kenapa? Semua kita mikirkan kita saja, negara kita dan negara-negara Arab lain, kita belum bisa membuat amanah yang luar biasa sehingga membuat negara kita kuat, negara kita kokoh, sehingga orang-orang takut sama kita. Hari ini tidak. Jumlah muslimin sudah ribuan, jutaan, miliaran mungkin. Tapi mereka hanya sekedar nama seorang muslim, tidak ada keimanan, tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apa. Kita meski saudara kita yang dibunuh, dihabisi, di macam-macam, kita cuma bisa mengatakan kurang ajar. Selebih itu tidak. Kita cuma bisa berdoa, tapi kita tidak bisa mengangkat senjata. Inilah PR kita hari ini. Semoga pemuda-pemuda kita tanamkan mereka tawakal yang terbaik. Tawakal adalah menyerahkan diri kita kepada Allah 100%. Dan ketika kita dialami oleh satu masalah yang luar biasa, tidak ada solusinya menurut akal sehat kita, maka kita katakan, hadza ma wa'adallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan benar apa yang dia katakan, apa yang Allah katakan dan Rasulnya itu benar. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah meski kita dialami oleh penyakit ketakutan bagaimana menghadapi masa depan ini. Tapi peganglah, Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Allah lah Maha memberikan kemenangan kepada kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Ketika kita susah, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Insya Allah Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan ketenangan jiwa kita. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Belajarlah bagaimana bertawakal dari sirah-sirah nabawiyah, dari sirah-sirah para sahabat, dari sirah-sirah para orang-orang raja-raja Islam yang pernah harum dan menggetarkan orang-orang yang mendengarkan nama-nama seorang muslim yang sejati. Demikian khutbah ringkas ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayahnya sehingga makna tawakal bisa kita tanamkan dalam jiwa kita secara pribadi dan anak-anak serta keturunan-keturunan kita, dan paling khusus lagi adalah
para pemimpin-pemimpin yang memimpin negara-negara Islam, sehingga mereka bisa mendatangkan keadilan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.